Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najih Dea Putri dengan NPM 231010316. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Asas Pembentukan Undang-Undang. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari pengertian asas pembentukan undang-undang. Asas pembentukan undang-undang adalah prinsip-prinsip dasar yang wajib dipedomani dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar peraturan tersebut secara yuridis tersusun dengan baik, dapat dilaksanakan, serta mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Asas ini berlaku pada seluruh tahapan pembentukan undang-undang, dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu dasar hukum asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang pertama terdapat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Lalu yang kedua, pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Yang pertama, ada asas kejelasan tujuan. Undang-undang harus mempunyai tujuan yang jelas dan terarah, sehingga diketahui alasan pembentukannya serta masalah apa yang ingin diselesaikan. Tanpa kejelasan tujuan, undang-undang berpotensi tidak efektif, multitafsir, serta sulit untuk diterapkan. Lalu yang kedua, ada asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat berwenang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya, undang-undang harus dibuat oleh DPR dan juga Presiden. Selanjutnya, ada Perda atau peraturan daerah harus dibuat oleh DPRD dan kepala daerah. Jika tidak berwenang, maka peraturan tersebut cacat formil. Lalu yang ketiga, ada asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Isi peraturan tersebut harus sesuai dengan jenis peraturannya, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Contohnya, Perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, atau peraturan menteri tidak boleh mengatur hal yang seharusnya diatur dalam undang-undang. Yang keempat, ada asas dapat dilaksanakan. Undang-undang harus realistis dan aplikatif dengan memperhatikan yang pertama kondisi masyarakat, lalu yang kedua kemampuan aparat penegak hukum, lalu yang ketiga sarana dan prasarana pendukung. Undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan hanya menjadi norma di atas kertas. Yang kelima, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Peraturan tersebut harus benar-benar dibutuhkan. Lalu yang kedua, bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, efektif menyelesaikan permasalahan hukum. Peraturan yang tidak memberi manfaat nyata dianggap tidak berguna. Selanjutnya yang keenam, ada asas kejelasan rumusan norma harus jelas, sistematis, menggunakan bahasa hukum yang baku, tidak menimbulkan penafsiran ganda, dan asas ini penting untuk menghindari perbedaan penafsiran oleh penegak hukum. Yang ketujuh, asas keterbukaan. Proses pembentukan undang-undang harus transparan, terbuka bagi masyarakat, melibatkan partisipasi publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, ada asas pengayoman. Materi muatan peraturan harus memberikan perlindungan hukum dan rasa aman bagi masyarakat. Lalu yang kedua, ada asas kemanusiaan. Peraturan harus menghormati hak asasi manusia. Lalu yang ketiga, ada asas kebangsaan. Materi muatan harus mencerminkan kepentingan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lalu yang keempat, ada asas kekeluargaan. Pembentukan dan isi peraturan mengedepankan yang pertama musyawarah, yang kedua gotong royong, serta kepentingan bersama. Lalu yang kelima, ada asas kenusantaraan. Peraturan harus memperhatikan yang pertama kondisi geografis Indonesia, lalu yang kedua keberagaman daerah, lalu yang ketiga ada kepentingan seluruh wilayah NKRI. Lalu yang keenam, ada asas Bhinneka Tunggal Ika. Materi muatan harus menghormati perbedaan suku, agama, ras, budaya, tanpa diskriminasi. Lalu yang ketujuh, ada asas keadilan. Peraturan harus memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Perlakuannya proporsional dan tidak sewenang-wenang. Lalu yang kedelapan, ada asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan hak kewajiban yang setara. Lalu yang kesembilan, ada asas ketertiban dan kepastian hukum. Peraturan harus menciptakan ketertiban, memberikan kepastian hukum,
dan dapat ditegakkan secara konsisten. Yang ke-10, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Materi muatan harus menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, hak dan kewajiban, serta kepentingan nasional dan daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Asas pembentukan undang-undang merupakan fondasi utama dalam sistem hukum nasional. Pengabaian terhadap asas-asas ini dapat mengakibatkan yang pertama, undang-undang dibatalkan di Mahkamah Konstitusi. Lalu yang kedua, tidak efektif dalam pelaksanaannya. Lalu yang ketiga, menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Sekian video singkat dari penjelasan materi tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.